Jangan ngamuk-ngamuk Ya, gitu Mika. kalau selesai di situ kita ke topik ya Mikana. Boleh? Aku Kita mau ke masak. topik. Aku cuma menyampaikan itu aja Bang RK. Kiranya Bang RK pulang ke rumah, tolonglah berdamai Mikana, dengan kenapa istrimu, kamu ya. bilang Itu nama aja. Yesus sedangkan Enggak, Bang kamu RK, menolak. pulanglah ke Tunggu dulu, rumah, bentar dulu. berdamailah dengan istrimu, ya. Jangan biarkan Kita istrimu nggak boleh menangis. bilang nama Istrimu sayang Yesus. sama kamu. Sedangkan kamu menolak pendeta Joni Bang RK dalam harus nama Yesus. mengasihi Dalam Trauma mendekati Pak Joni. tak ada yang baik. Bagi kami yang percaya tak ada di Itu lagi berenang-berenang di sebelah. hidupnya, akan menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Penuhi dengan roh. Dalam nama Bapa, ada baptis dalam nama Tuhan Yesus. Satu, dua. Selesai. Ayo, berenang. Berenang. Itu hak. Habis itu disuruh berenang anak-anak itu ya. Habis itu disuruh berenang. Trauma berat ini. Trauma berat sumpah. Aduh. Habis ini. Menolak untuk selamat anak-anak itu, takut aku. Mualaf bentar lagi. Lebih parah. Sampai jatuh. Kena Pendeta Joni kultivasi. kultivasi tingkat jauh itu. Itu kultivasi jauh. tingkat jauh itu. Ini Promo pantas ember saja. air. Ini ember air minum atau ember bak mandi nih kira-kira? Bagimu di tempat yang mati di Bapa, ini anakmu yang kasihi. Mandi itu Kamu berbaptis dengan air tapi berbaptis dengan Roh Kudus. Jadi kekurangan kuasa Tuhan. Kayak bapak ini trauma sedikit ini. Pasrah dia. Pak. itu airnya bersih loh itu loh. Airnya bersih. Kekudusan Roh Kudus ini Tuhan. Aku berdoa, kuduskan Roh Kudus Tuhan dari Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan. Pak Joni adalah Kali pendeta kepala paling bapak ini. kreatif. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. RK atau Rudal Kudus ya, yang tersandung kasus perselingkuhan dan sudah viral lantaran digeruduk, langsung tertangkap basah dengan wanita selingkuhannya oleh istrinya sendiri. Bahkan istrinya sudah menyampaikan perselingkuhan yang dilakukan oleh RK kepada gereja, kepada romo-romo. Dan yang cukup mengejutkan kita, RK sendiri mengklaim bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu sudah sesuai dengan instruksi dan arahan oleh gereja. Saat kemarin Mikana datang untuk menasihati RK agar kembali ke istrinya, agar jangan mempermalukan label nama apologet Kristen, RK langsung mengatakan bahwa yang dia lakukan itu didukung oleh gereja. Dia berlindung kepada gereja Katolik. Dan ini cukup mengejutkan. Ya, ini cukup mengejutkan karena bagaimana mungkin
gereja Katolik melindungi seorang pezina, pencabul, bahkan mendukung RK untuk tetap berapologet. Bukankah orang yang sedang tersandung kasus seperti ini, alangkah baiknya disuruh vakum dulu, berdiam diri dulu, bereskan dulu masalah hidupmu. Setelah clear, setelah beres semua, barulah kamu boleh muncul kembali. Tetapi RK bilang, gereja mendukung dia, mendukung apa yang dilakukan. Dan kita tahu, orang Katolik itu teman-teman sangat patuh atas instruksi keuskupan. Sehingga RK yang sekarang ini lagi dihujat oleh netizen, dimaki-maki, ya, komentar-komentar yang begitu banyak di live chatnya, di DM-nya, di komen-komen video-videonya. Ini membuat RK mengatakan bahwa yang komen ini pasti dari Protestan, dari RT 16 ini pasti ya pelakunya gitu. Nah, jadi RK sekarang sedang mencoba membuat dinding pemisah antara Katolik dan Protestan. Yang memang dinding tersebut pertama sekali dibangun oleh Edis ya. Udah duluan dibangun Edis, terus sekarang ditambah tebalkan oleh RK. Dan ini membuat Katolik dan Protestan menjadi bermusuhan, menjadi tidak cocok. Nah, jadi ini cukup menarik, di mana RK membawa orang-orang Katolik di dalam pusaran pertempurannya dengan istrinya, herder-herder, dan Edis tentunya. Nah, ini makin menarik teman-teman, makin menarik bagaimana RK membalas orang-orang Protestan ini. Kita tahu Sofiatul mengaku bahwa hujatan yang dia lakukan, kegiatan yang dia buat ini didukung oleh sinode gereja, didukung oleh pendetanya. Dan kemarin dia sempat keceplosan bahwa dia adalah murid langsung, dia adalah anggota langsung dari pendeta Timotius Hardono dari gereja Betani kan gitu. Nah, ini cukup menarik. Jadi GBI Betani itu ternyata mendanai kegiatan Sofiatul. Dan kita tahu GBI ini adalah gereja karismatik. Gereja karismatik. Nah, jadi sekarang RK menargetkan untuk menghantam gereja yang mendukung herder ini, sekaligus menghantam Protestan tentunya. Jadi bagaimana hantaman dari RK? Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Ini kalian pasti belum lihat ini di tempat manapun ya, karena ini eksklusif. Kalian akan lihat bagaimana RK menghina, mengolok-olok, dan mengejek Protestan dengan cara, ya sekali lagi teman-teman ya, cara yang menurut saya nih menyebalkan sekali, ya, sangat menyebalkan. Dan ini memang salah satu cara dari orang-orang yang tidak suka dengan karismatik untuk menghantam karismatik tentunya. Ya, dan kita akan nonton. Tapi sebelumnya izinkan saya promo dulu teman-teman ya. Karena minggu depan ya, atau mulai besok saya akan mulai sibuk sekali. Kita akan banyak kegiatan di luar kota lagi selama 1 minggu ke depan. Bukan 1 minggu jadinya, 1 minggu terus pulang 3-4 hari pergi lagi teman-teman. Jadi kita akan full kegiatan ya, akan full kegiatan. Dan bulan depan kita akan mulai calling down untuk mulai stop kegiatan kita, karena insya Allah bulan depan lahiran soalnya ya, anak saya lahiran. Jadi saya akan stop kegiatan bulan depan untuk yang outdoor atau yang di luar kota. Oke. Jadi ya bulan ini kita akan totalitas habis-habisan supaya kerjaan saya tuntas. Dan sekali lagi teman-teman ya, yang mau mendukung kegiatan yang kami lakukan bisa menghubungi saya atau nomor yang ada di bawah. Oke. Dan teman-teman jangan lupa juga, supaya makin seru nontonnya, harus ditemani oleh Maudi Madu ya. Kita ada jual beberapa varian. Ada madu teos, ada madu hitam baduy, ada madu hutan Aceh. Saran saya coba tes madu hutan Aceh, dijamin ketagihan ya. Madu hutan Aceh itu paling nikmat. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita jual Maha Kopi. Ya, ini kopi buatan kami sendiri, kopi premium. Silakan dicoba teman-teman ya, Maha Kopi Robusta Premium. Nikmatnya luar biasa. Dari narasumber dari Katolik. Orang yang sudah enggak gini, bentar. Posisi orang kan, posisinya kamu itu kan sudah berapologet tuh. Kalau sudah ketahuan selingkuh, seharusnya kamu jangan muncul lagi di publik membuat pengajaran. Kalian kayak ketakutan sekali seorang RK ada di sosial media ini ya.
Jadi sabar, ketika kamu membaca tentang kanon gereja. Ya, jangan baca di chat GPT-nya, gunakan kanon KHK-nya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka ini kayak ketakutan sekali seorang RK ini ada di sosial media. Kenapa? Ya karena bidat-bidat ini kepalanya diinjak, pengajarannya doktrinnya penyesat semua. Oke. Nah, contohnya seperti ini Mikana. Kamu harus Mikana, punya contohnya sabar. ini. Silakan Pio. Evangelii Nuntiandi ini dokumen Bukan Konsil Vatikan ketakutan, cuman kamu Ini, jadi ini, batu ini, sandungan. ini, Gak layak kamu mengajar. Ini Istrimu sebentar, aja kamu Mikana. telantarin. Karena sebentar ini Evangelii Nuntiandi. Ini dokumen resmi. Seruan Apostolik Bapak Suci Paulus Yohanes Paulus ke. Nah, ini kan di dalam dokumen ini dijelaskan bahwa pewartaan awam di paragraf 41 sampai 76, pewarta awam Katolik ketika melakukan dosa tidak mewakili seluruh gereja. Mau dia melakukan dosa ataupun kesalehan, tidak mewakili gereja atau institusi secara resmi. RK tidak bisa mewakili 1,4 miliar umat Katolik atau secara resmi institusi gereja Katolik. Begitu Mikana. Langsung ke dokumen gereja aja. Kalau mau pakai, mau serang. Sudah jelas-jelas di sini tadi ya, dia itu komunitas organisasi Katolik akan mencabut hak pelayanannya atau pengajarannya. Jadi sebelum kamu mengajar orang lain, lebih bagus introspeksi dirimu. Jangan kau telantarkan istri. Kamu bilang saya menelantarkan istri saya, kamu nggak tahu apa-apa. Loh, kamu Jadi, meninggalkan saya pikir istrimu, dia- sedangkan istrimu mencari kamu terus. Kalau nggak tahu urusan rumah tangga saya, bilang sampai saya menelantarkan, itu salah besar. Karena yang kalian harapkan sekarang adalah saya bersuara dan membuktikan bahwa saya tidak menelantarkan istri saya. Itu kan tujuan kalian, sehingga menjadi memperuncingkan dan semakin banyak masalah di kegaduhan di sosial media. Saya tidak Yang membuat kegaduhan itu kamu. Berarti kan dari narasi Mikana, Saya bukan ada orang loh. bego. Katolik melindungi si RK yang membuat selingkuh. Mikana sebentar. orang bego. Ada apologet resmi yang dicabut gelarnya oleh gereja. Raja Henry ke-8 dicabut karena menolak membatalkan pernikahannya dengan Ratu Katarina. Jadi dicabut gelarnya oleh Paus. Jadi kalau si ketiga. RK yang selingkuh Bisa nggak usah kamu baca. dicabut gitu, cuma Raja Hendrik aja gitu ya. Dicabut itu resmi. Iya, Raja Hendrik dicabut. Kalau si RK Bukan, dibiarin aja, karena dia dilindungi diberikan gitu ya. gelar Tetap oleh aja dia gereja. mengkhotbahi orang, padahal Dia dirinya diberikan sendiri gelar belum resmi oleh gereja, jelas. Mikana. Ya Allah. Mikana, Aku bukannya dia sudah diberikan gelar resmi menyampaikan oleh itu ya. gereja. Sabar Tio. Ada pastor nggak? Biar naikin pastor lah. Jadi Bang RK ini kan selalu bilang, oh biar gereja Katolik yang menyelesaikan. Gitu ya, kan seakan-akan dia berlindung di bawah gereja Katolik, dia bebas Yes, berbuat saya dosa, berlindung di bawah gereja mengaku dosa, udah gitu mengkhotbahi orang. Itu jawaban yang benar. Sementara istrinya dibiarkan nangis-nangis. Jangan ngamuk-ngamuk gitu Mikana. Selesai di situ kita ke topik ya Mikana. Boleh? Aku mau masak, aku cuma nyampaikan itu aja Bang RK. Kiranya Bang RK pulang ke rumah, tolonglah berdamai dengan istrimu, ya. Bilang Itu nama aja. Yesus sedangkan Enggak Bang kamu RK, menolak. pulanglah ke Tunggu dulu, rumah, bentar. berdamailah dengan istrimu, ya. Jangan biarkan Kita istrimu nggak boleh menangis. bilang nama Istrimu Yesus. sayang sama kamu. Sedangkan kamu menolak pendeta Joni Bang dalam RK nama harus Yesus. mengasihi Dalam istri. nama Yesus. Dalam Ya, nama itu Yesus. aja Bang Kenapa RK. kamu melanggar? Itu aja mau saya Melanggar sampaikan. perkataanmu. Karena saya itu Mikana, Golah kau setan. kabur dia. Dalam nama Yesus, padahal dia melarang penyebutan nama Yesus. Itu perlu diteliti tuh. Bagi kalian yang mau penelitian itu dulu kalian teliti. Gak kuat aku. Cukup dok. Gak kuat aku. Udah sanggup aku betul. Aduh. Kok jangan Kalau sempat Bang RK tetangganya nggak selamat Bang RK. asli. Dibaptis. Yakin gue bakal Dari yang warna hitam itu. Jangan bermimpi untuk selamat kalau kayak gini. Jangan bermimpi untuk selamat. Ya, kau lihatlah ini. Dan dia menyerahkan hidup kepadamu.
Abang baptis dengan air, tapi ku baptiskan dengan Roh Kudus dan api. Sampai kamera pun menolak ini. Tuhan Yesus. Mampus kau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Mampus. anaknya secara khusus. Berkati dia. Kamera pun menolak anjir. Kau bayangkanlah itu. Ada pula anak-anak ini. Kayaknya anak-anak ini trauma sakit mental habis itu sumpah. Anak-anak itu sampai dewasa nanti trauma berat dengan air. Bentar. Ada itu anak-anak takut dia. Nggak mau dia dicemplungin, Cok. Oh, nah ini. Tunjukkan dulu Bang Pio. Tunjukkan Bang Pio. Kasih paham dulu. Itu saling Ini baptis. anakmu yang kukasih berkenan atas hidupnya Tuhan. Apa menyerahkan sepenuhnya anak ini dalam tangan Tuhan. Yahweh Al-Tifai, pelihara dia dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa setan iblis tidak bisa berkuasa lagi. Kota Hewi Nabai, untuk apapun tidak bisa berkuasa. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketakutan dalam dia nama itu. Tuhan Yesus. Ketakutan dia. Takut. Serius. Itu Gak mau dia, weh. Menolak untuk selamat. Gak mau dia anjir. Ketakutan sampai trauma. Trauma berat ini, Cok. Ini trauma berat ini nanti. Bang Pio, hidup lama pun trauma mendekati Pak Joni. Tak ada yang baik. Kami yang percaya tak ada di Itu lagi berenang-berenang di sebelah. hidupnya, apa menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Penuhi dengan Roh. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Satu, dua. Ayo, berenang. Berenang. Habis itu disuruh berenang anak-anak itu, Habis itu disuruh berenang. Trauma berat ini. Trauma berat sumpah. Aduh. Habis ini. Menolak untuk selamat anak-anak itu takut aku. Mualaf bentar lagi. Lebih parah. Sampai jatuh. Kena Pendeta Joni kultivasi. kultivasi tingkat jauh itu. Itu kultivasi tingkat jauh itu. Ini ember air. Ini ember air minum atau ember bak mandi nih kira-kira? Pagimu di tempat yang mati ke Bapak, ini anakmu yang kasihi. Andi itu. Kamu bebas dengan air, tapi dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kurangkan kuasa Tuhan. Kayak bapak ini trauma sedikit ini. Pasrah dia. Pak. Oh, airnya bersih loh itu loh. Airnya bersih. Betul. Pak Joni adalah Sekali pendeta kepala paling bapak ini, kreatif sedunia. Pagimu di tempat yang mati ke Bapak, ini anakmu. Bapaknya itu cuma dia. Sampai nggak pakai baju bapak itu. Selesai dibaptis langsung mandi dia. Kayak Tinggal pakai sabun. tunggu. Ada yang udah mau dijemput malaikat maut kan? Tapi dicabut, disuruh pergi lagi nih malaikat maut. Kalian lihat ini. Ditunda. Kata malaikat maut insecure anjir. Seketika malaikat mau terkejut dia. Katanya malaikat mau pun terkejut. Kasihan pula anak perempuan ini kan. Kalian lihatlah ini. Pio, kelas apologetikanya dihilangkan aja dulu Pio. Nanti lupa ini ya. Bapak saudari dalam nama Yesus. Baptis terkhusus anak Tuhan. Yesus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kamu baptis dengan air, kau baptis dengan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Pak. Dihantam dari belakang anjir. Aduh sumpah. Aku trauma ini. Tunggu ini drum oli kah? Ini drum oli itu yang kayak mana kah? Coba lihat. Sabar Pio, kelas apologetikanya di atas Pio. Kelas apologetikanya dikasih ke bawah dulu Kak atau ke atas. Tulisan. Gitu. Ini
ini bekas apa ini? Masak apa ini? Bekas masak Aspal. gula merah. Kenapa? Aspal loh, belum aspal. Masa kenapa airnya selalu kotor? Itu yang kupertanyakan Bang Nerka. Kenapa selalu nggak coklat hitam? Pak. Nah, trauma mukanya, lihat mukanya. Mukanya. Mukanya weh. Ya tapi Mukanya. dia banyak lihat. baptis banyak orang ya. Itu kadrun semua kan? Tak, Udah mukanya. kayak apa? Kayak buronan mukanya weh. Bukan pasrah. Mukanya pasrah. Anjir. Aduh, Enggak tahu lagi kenapa. aduh cepat dulu panggil dulu pelakunya itu Bang Pio, cepat bertanggung jawab kan. Dalam hati banyak pikiran. Kau lihat ini. Ini maksudnya lagi maksudnya lagi ngapain ini maksud aku ini. Tahu cuy. Ini maksudnya lagi ngapain? Bagimu ya, Bos. Ini nama yang kasih berkat ini. Ini maksudnya baptis double, Cok. Naik kereta api tuh. Anjay. Itu ngapain coba? Itu lagunya harusnya cocoknya gini sambil pembaptisan. Naik kereta api tuh. Pak. Sumpah. Bapak pendeta. Aku bingung ya Bapak Double kill. pendeta ini. Double kill itu baptisannya. Baptisan double kill. Ini selesai, sumpah ini selesai. Ini drumnya pun ini agak lain, wih, ada anak-anak. Oh, ini yang kemarin ya? Ini anak-anak ini ya yang kemarin ya? Oh iya yang kemarin. Tangan Tuhan. Oh ini belum Bang. Terus dalam kehidupan. Tuhan tolong apapun perbedaan Trauma ini pasti. dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Kami sungguh percaya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Astaga. Pelihara anak ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dimanapun dia, mengutus mereka yang berperang api untuk mengawal dia, melayani dia. Antri mereka. Dalam nama Yesus. Kami percaya. Sesuai nomor antrean, weh. Kayak pembayaran di kasir ya. Ngantri BPJS. Maksudnya Makanya tuh. biasanya kan ke Bang Pio, biasa kan dalam kitab Didake itu kan bilangnya kan harus air bersih mengalir toh. Iya. Bang jangan kayak gitu. Pak Joni kultivasi tingkat 9. Nggak ada yang bisa mengatur. Coba dulu. Rasul siapa yang bisa membuat kayak gini? Kutanya dulu Bang. Kabur mereka. Urapi itu Tuhan. Hurra. Rasul Paulus diperhadapkan dengan pendeta Joni, geleng-geleng kepala biar tahu. Urapi terus Tuhan, urapi menjadi pemuji penyembah. Lain-lain hati kita bahasakan. Dugem dia. Goyang dumang. Kuatkan terus Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Demi nama Yesus. Dihop pagkagahan. Sekat sibay. Ikut sibay. Irama rosi mana bocawi wai. Harus kayak gini kalian, harus kayak gini. Boru Marbun harus kayak gitu. Nggak boleh yang cuma nangis. Nggak sanggup rohku Bang, nggak sanggup rohku. Udah ku bilang Bang, Rasul Paulus pun menghadapi Pak Joni dengan keadaan begitu. Geleng-geleng Rasul Paulus, kenapa? Frustasi. Insecure betul. Insecure Rasul Paulus. Aduh, kalah aku. Apalagi kayak apalah.
Petrus pun pasti kayak minder dia sama pendeta Joni. Insecure. Waktu mereka di Pentakosta kayak mana? Makanya aku bilang, Cuma pas berbahasa roh kan, berbahasa itu kan. udah aku bilang Petrus pasti insecure dia nengok nengok pendeta Joni melebihi mujizat yang pernah ada. Entah, Dia bisa loh. susah kali sumpah. Dia bisa loh bang membuat apa? Goyang dumang versi rohani. Iya. Bagus loh sebenarnya. Ini bikin sehat kalau kalian mau tahu. Ini untuk sehat. Ini kenapa lagi Allah? Pak Pendeta John ini banyak sekali menyiksa orang. Banyak sekali dia menyiksa orang, astaga Tuhan. Ini kenapa? Ini bahkan bukan lagi kuning, ini apa warna kalinya ini loh. Ini kan bekas tambang kan? Yehuda Ataba, permuliakan dirimu Tuhan lewat anakmu ini Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengaku engkau Tuhan Yesus Bapanya. Abah ubah air dengan Roh Kudus Abi. Dalam nama Bapa ada Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bihas atau hati bibah. Rabi Hotobai, Rabi dalam nama Yesus. Amin. Oke. Kalau di situ oke, karena mungkin gak ada air bersih ya kan. Ku bawalah sampo Lifebuoy sama sabun Lifebuoy. Sekalian mandi kan? Bisa kan? Intinya aku nggak mau lah. Nggak mau aku tetanggaan sama Pak Joni. Nggak berani aku tetanggaan sama Pak Joni. Aduh, kacauan memang negara nggak ini. bisa, nggak lolos. Orang ditambang saja, Cok. Orang ditambang aja nggak lolos sama dia. Bayangkan. Itu orang lagi mau menambang Pak Joni, Pak Pen. Itu lagi nyari duit, bukan mau dibaptis. Dibaptisnya pun di air bekas tambang. Kayak mana lah Pak Pen ini? Telepon dia dulu. Mau dibaptisnya kan? Telepon dulu Pio. Bentar, mau WA. Dua dulu. Jadi toko sana jual kuku Kenapa lama sekali? Menyebalkan sekali teman-teman ya cara membalas karismatik ini. Dan memang karismatik ini identik dengan memaksa orang untuk baptisan. Ya, terus kalau ada yang bilang, "Bang, ini yang dibaptis ini apakah dari Islam murtad?" No, teman-teman. Ya, enggak, teman-teman. Jadi kalau kita lihat baptisan yang terjadi selama ini, ya terutama yang muncul di media sosial, itu 95%-nya ya yang dibaptis itu adalah orang-orang dari Kristen sendiri. Dari Kristen sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita bicara baptisan itu seperti di Islam itu seperti apa? Ya. Jadi baptisan itu kalau di Kristen itu sama seperti kalau di Islam itu sunat. Sunat, teman-teman. Kok sunat gitu, bukan wudhu gitu ya. Ya kalau wudhu kan dalam artian membersihkan diri. Ya, membersihkan dirinya. Tapi kalau bicara kegiatannya ya kayak sunat. Karena baptis itu, teman-teman, itu bagi mereka itu tanda pertobatan atau tanda menerima ajaran itu. Jadi banyak orang lahir Kristen tapi dari kecil belum pernah dibaptis, saat sudah dewasa, saat sudah besar baru dibaptis. Saat sudah besar. Jadi kalau kalian lihat kenapa yang dibaptis itu udah berumur, udah tua, habis itu kalau nggak sudah remaja gitu kan. Itu apakah dulunya bukan Kristen? Mereka Kristen dari lahir. Mereka Kristen dari lahir cuman belum pernah dibaptis, atau dulu itu cuman jadi jemaat suam-suam kuku. Ya, jadi jemaat yang panas-panas tai ayam saja. Cuman datang ke gereja, ya, dengar khotbah tapi nggak ngerti maknanya, nggak menjalankan hidup yang benar, ya, nggak mencerminkan Yesus gitu. Nah, setelah mereka bertobat, ya, mereka dibaptis. Ataupun yang kedua, pindah gereja. Ada juga yang dibaptis karena pindah gereja, terutama kalau karismatik ini ya. Kalau karismatik itu dapat jemaat dari Katolik, dari HKBP, dari Reform, dari Metodis, dari Advent, ya, dari Vivo, Oppo, Xiaomi, ya, nah, itu akan dibaptis, teman-teman, akan dibaptis ulang. Jadi karismatik itu hobi sekali melakukan ritual baptisan, apalagi di KKR. Salah satu yang paling terkenal adalah Philip Mantova yang hobi ya, membaptis orang-orang dari jemaat lain, dari jemaat gereja lain. Jadi supaya kelihatannya banyak orang yang bertobat, ya mereka suka
mencelup-celupkan orang lain. Dan itu membuat banyak gereja ngamuk kan. Banyak gereja ngamuk, dikatakan, loh baptisan sekali kan sudah boleh, toh di gereja sebelumnya dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang nggak boleh itu kalau dia dibaptis dalam nama Yesus doang. Dari gereja Oneness misalnya, dari gereja Oneness terus pindah ke gereja Trinitas. Itu wajib dibaptis ulang. Tapi kalau sesama Trinitas ngapain gitu? Ngapain ya? Nah, ini menarik teman-teman. Ya, menarik. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa diketawain sama orang Katolik? Bukan Katolik juga ada baptisan. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau baptisan di Katolik ya, itu bukan kayak dicelup-celupin gitu, enggak. Dituangkan air di kepala, ya, itu sudah baptisan. Oke? Jadi baptisan mereka tuh bukan dengan cara tidur dicelup atau enggak dicemplungin kepala gitu, enggak. Ya, tuang pakai mangkok air itu sudah baptisan bagi orang-orang Katolik. Ya, jadi kalian harus tahu dulu perbedaannya, dan ya bagi mereka itu sesuatu yang konyol, apalagi dibaptis di dalam drum gitu ya. Ini sebenarnya kurang video satu, video Risuli Lubis yang baptis orang di dalam drum kecil juga, yang orangnya itu sampai kelelep melawan gitu ya. Jadi memang kalau bicara baptisan orang karismatik, baptisan orang Protestan itu banyak yang lucu-lucu. Ya, banyak, bahkan ada yang sampai kena listrik teman-teman, meninggoy ya, bayangkan gara-gara dibaptis meninggoy. Nah, itu aduh mau gimana bilangnya. Ini takutnya nanti jadi dosa pula ya, kita ngejek apa ya, sakramennya orang-orang gitu ya, sakramen sebelah gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Oke? Dan ya, kalau masalah karismatik atau Protestan versus RK, ya kita saksikan aja teman-teman. Ya kita jadi penonton yang baik aja, kita lihat pertempuran ini dan akan kemana arahnya, kita saksikan sama-sama. Oke? Ya saya agak lemas sebenarnya jujur teman-teman, karena mempersiapkan kegiatan di luar itu nggak gampang ya, harus bereskan dulu semua kerjaan di rumah supaya bisa pergi dengan tenang. Dan jujur sekarang ini agak malas untuk keluar-keluar karena sudah berkeluarga, istri sedang hamil, terus sekarang juga harus ngurusin jualan gitu ya. Ya saya nggak tahu lah mau dibawa kemana nih oleh Allah ya, nggak tahu dibawa kemana sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya kita sebagai hambanya hanya bisa menjalankan dan melakukan yang bagian kita saja. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.